Pemirsa, dua santri dilaporkan hanyut di Sungai Elok, Magelang, Jawa Tengah. Satu dari dua korban yang dilaporkan hanyut di Sungai Elok, Desa Bumirejo, Magelang, Jawa Tengah berhasil ditemukan. Sementara korban lainnya masih dalam pencarian. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait pencarian santri yang hilang karena hanyut di Sungai Elok, Magelang, kami sudah bergabung dengan Puji Hartono yang akan melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Puji, sejauh ini seperti apa proses pencarian di sana? Ya, Nisa, dapat saya beritakan tadi sekitar pukul 5 sore pencarian korban laka hanyut santri ini dihentikan dan rencananya akan dilanjutkan pukul 7 besok pagi. Dapat saya beritakan sebelumnya sekitar jam 10 tadi pagi ada belasan santri melakukan kegiatan alam di mana ada beberapa santri yang nekat melakukan kegiatan air. Padahal kegiatan itu sudah diberikan kepada santri untuk tidak melakukan kegiatan di air, tapi mereka ada yang nekat untuk melakukan kegiatan di air. Akhirnya kedua santri ini hanyut, dan tadi sekitar pukul 14 salah satu dari dua santri ini berhasil ditemukan sejauh 200 meter dari lokasi awal kejadian gitu, Nisa. Baik, Puji, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya santri-santri ini sudah dilarang untuk main di sungai. Berarti sejauh ini tidak ada pihak pondok yang mengawasi ya, karena sudah jelas dilarang. Sebenarnya tadi ada juga dari pendamping pondok yang mengikut dalam kegiatan tersebut. Oke. Tapi ya namanya santri sudah diingatkan, mereka nekat bermain air sehingga terjadilah kejadian hanyut tersebut, dua orang santri hanyut tersebut. Baik, seperti apa kondisi cuaca ketika dua santri ini hanyut, Puji? Saat terjadi kejadian, lokasi tersebut dan wilayah Magelang cenderung cerah, tidak terjadi hujan ataupun debit air juga tidak terlalu tinggi, biasa-biasa saja. Namun mengingat lokasi Sungai Elo terdapat aliran-aliran sungai yang pusaran-pusaran air, sehingga kemungkinan diduga mereka terseret arus yang cukup kencang di Sungai Elo. Baik, kalau untuk kedalaman sungai sendiri apakah saat ini sedang dalam atau sedang dangkal? Kalau di Sungai Elo sendiri relatif ada beberapa yang dalam, ada juga yang dangkal. Tapi kemungkinan saat terjadinya kejadian tersebut, kedua santri itu bermain air tidak mengetahui jika di beberapa titik itu ada lokasi dalam, sehingga mereka terseret arus gitu, Nisa. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Puji. Pemirsa, kisah pilu datang dari Cilincing, Jakarta. Satu keluarga menderita lumpuh dan menyambung hidup dengan mengamen. Beginilah kondisi keluarga Sutarno yang hidup dengan segala keterbatasan. Istrinya Jahroh serta dua anaknya Maya dan Irfan menderita kelumpuhan. Di tengah keterbatasannya saat ini, Maya menjadi tulang punggung keluarganya dengan cara mengamen. Maya biasanya berkeliling dari siang hingga petang untuk mencari makan dan membiayai orang tuanya berobat. Dan pemirsa, kami sudah kembali terhubung dengan Ibu Jahrah dari Cilincing, Jakarta Utara. Selamat malam, Ibu Jahrah. Selamat malam. Ibu, bagaimana kondisinya Ibu saat ini? Ya, kondisi saya begini, nggak bisa jalan. Anak saya dua-duanya pada nggak bisa jalan. Ibu Jahrah, kabarnya yang namanya tulang punggung itu Maya. Iya. Kabarnya salah satu anak Ibu, Maya, ini menjadi tulang punggung keluarga dengan mengamen. Iya. Sejauh ini apakah sudah mendapatkan bantuan Ibu dari pemerintah? Belum. Saya dapatnya beras setiap bulan. Dapat uang yang 300 satu bulan. Udah itu aja saya pendapatan saya dari pemerintah itu.
selain yang dari pemerintah tadi 300.000 sebulan dan dari putri ibu yang mengamen ya ibu ya. Iya. Ibu, mohon maaf, sejak kapan kedua anak ibu ini mengalami kelumpuhan ibu? Anak saya yang namanya Irfan itu dari kelas 4 dia jatuh. Sampai sekarang dia nggak bisa jalan. Dia berbaring di tempat tidur. Kalau Maya ibu? Yang namanya Maya dari kecil. Maya dari kecil. Memang lahir dengan kondisi seperti itu ya ibu ya? Tulang punggung. Iya. Baik, ibu, saat ini kondisi ibu dan bapak seperti apa ibu? Kabarnya juga ibu ini tidak bisa jalan karena jatuh ya ibu awalnya ya? Iya, saya awalnya jatuh, langsung saya pakai pen. Nah, seterusnya saya pakai pen itu sampai sekarang saya nggak bisa jalan. Terus saya yang sedangkan bapaknya sakit urat dan sen urat, dia sakit juga kakinya. Yang ngurus-ngurus saya itu. Baik, jadi saat ini bapak dan anak ibu yang bernama Irfan ini tidak bisa untuk bekerja lagi ya ibu ya? Nggak bisa. Bapak pun juga nggak bisa kerja. Yang tulang punggungnya itu Maya lah. Gimana biasanya Maya mengamen ibu? Biasanya Maya ngamen dekat-dekat sini, nggak jauh dari sini dia. Dari Jalan Baru. Tuh, muter-muter aja dia. Kabarnya Maya mengamen juga untuk membiayai pengobatan ibu dan bapak ya bu ya? Ya iya, dia untuk hari-hari nafkah. Baik, kalau untuk pengobatan sendiri apakah di semua di full cover oleh BPJS ibu? Atau masih harus nambah sama 1 dan 2 BPJS. obat? Iya, saya setelah habis operasi, saya paling saya belinya obat warung gitu. Ya itulah Maya lah buat saya. Kalau Maya ngamen itu, pulang ngamen itu saya dibeliin obat sama Maya. Baik ibu, ini kami melihat Maya ini mengamen dengan menggunakan kursi roda dan bahkan harus digendong ya bu ya untuk naik ke atas kursi rodanya. Itu biasanya siapa ibu yang menolong dengan kondisi? Nah iya. Ya itu ponakan saya, ada dia dari kecil dia tinggal di sini. Dia ngituin Maya, selalu ngangkat Maya kemanapun Maya pergi dia diikutin. Ya. Saat ini ibu untuk kehidupan sehari-harinya seperti apa ibu? Kehidupan hari-hari saya ya kalau Maya ngamen itulah. Ngamen. Kalau Maya ngamen tuh baru saya beli obat. Ya untuk makan saya. Baik, sejauh ini apakah selain tadi yang 300.000 per bulan dan juga sembako, apakah ada bantuan juga ibu dari lingkungan sekitar ibu? Nggak ada saya. Baik, jadi hanya yang 300.000 Paling saya dapat dari yayasan. Dapat dari yayasan saya dibantu sama yayasan. Itu rutin per bulan ibu? Iya. Baik, terima kasih Ibu Jahroh. Semoga ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Ibu, terima kasih banyak telah berbagi bersama kami dan juga ibu dan keluarga mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Terima kasih Ibu Jahroh telah berbagi bersama kami di iNewsroom. Amin. Iya.
Pemirsa, fenomena merawat boneka arwah sedang menjadi tren di kalangan pesohor, bahkan terang-terangan memperlakukan boneka arwah seperti manusia dengan memberi makan dan mengajak jalan-jalan. Boneka arwah atau spirit doll santer diperbincangkan di kalangan masyarakat. Tren mengadopsi boneka dan merawatnya bak manusia seperti memberi makan dan mengajak jalan-jalan. Selebgram Fury Harun yang mengaku sebagai indigo sempat disebut-sebut yang mempopulerkannya. Pada sejumlah postingan Instagramnya, ia membuka adopsi bagi masyarakat yang ingin memiliki boneka. Namun, Fury menolak jika spirit doll yang dia jual sebagai media pesugihan. Majelis Ulama Indonesia melarang keras masyarakat untuk menjadikan boneka sebagai media perantara makhluk halus. Berbeda halnya ketika boneka itu dimaknai sebagai arwah. Boneka itu tempat penitipan arwah, dan itu pastinya adalah jin ya, karena sebenarnya orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal saja. Atau mungkin dipersepsikan sebagai jimat, yaitu bisa mendatangkan keberuntungan. Atau mungkin dipersepsikan sebagai anak ya, yang karena dia dianggap ada arwahnya. Inilah yang haram. Karena apa? Karena dilarang kita ini memelihara makhluk halus. Sejumlah selebriti papan atas menjadi orang tua asuh. Pemirsa, untuk mengulas fenomena boneka arwah, kami sudah bergabung bersama pengadopsi spirit doll, Rizky Nasution. Selamat malam, Mas Rizky. Halo, selamat malam. Baik, Mas Rizky, ini kolektor spirit doll punya berapa, Mas Rizky? Kalau sekarang ini yang dibawa ke Bali 9. Sorry, berapa? 9 anak arwah. 9. Ya. Awal mula mengadopsi spirit doll itu boleh diceritakan, Mas Rizky? Kalau awalnya sih penasaran karena memang melihat teman-teman aku ada juga yang mengadopsi boneka arwah. Awalnya cuma coba-coba penasaran. Ternyata setelah aku coba satu ya, pertama aku adopsi Alejandro. Ternyata kayak ada ikatan batin. Jadi kayak punya teman ngobrol, teman bermain, kayak gitu jadinya. Baik, disebut-sebut spirit doll ini membawa keberuntungan. Sejauh ini Mas Rizky merasakan adanya perbedaan dari sebelum dan sesudah mengadopsi spirit doll ini? Saya ya mungkin ada perbedaan ya setelah saya adopsi dan juga sebelum saya adopsi, itu mungkin ada perbedaan dari segi keberuntungan, tapi saya tidak melihat dari sisi itu. Gitu. Jadi bukan dimanfaatkan untuk hoki keberuntungan, untuk kelancaran usaha, tidak ada niat ke situ. Cuma sebagai teman ngobrol, teman ngonten gitu. Baik, Mas Rizky, kabarnya saat ini sedang liburan bersama spirit dolls yang Mas Rizky miliki? Iya, lagi liburan di Bali. Kita dari tanggal 25 Desember udah liburan di Bali sampai sekarang. Mungkin besok rencana mau balik ke Jakarta. Ini bonekanya ditaruh di kabin pesawat atau bagaimana, Mas Rizky? Semuanya dibawa ada yang sebagian dipegang, sebagian di kabin. Oke, jadi memang dibelikan seat gitu ya? Bukan kalau seating tapi saya pangku jadinya. Boneka arwahnya saya pangku, sebagian teman saya yang pegang. Baik, Mas Rizky juga kabarnya membayar babysitter khusus untuk spirit dolls yang Mas Rizky koleksi. Ini tugasnya apa saja? Tugasnya menemani mereka, kayak mengajak jalan-jalan, ngajak ngobrol, temani tidur, seperti itu aja sih. Lebih ke menemani aja, sama membantu mendoakan, karena memang niat awalnya ibaratnya untuk membantu mendoakan arwahnya biar kembali ke alamnya gitu. Nah, biar kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, berbicara soal arwah itu, Mas Rizky, yang Anda yakini arwah yang terisi dalam spirit dolls atau anak-anak yang Anda adopsi ini, itu seperti apa ceritanya? Sebenarnya yakin gak yakin sih, karena memang saya juga nggak ada kemampuan indigo ya. Jadi ibaratnya ini cuma sebatas perasaan saya aja. Kalau misalnya di dalam boneka ini katanya ada arwahnya, memang saya juga seperti ada ikatan batin, dan memang saya juga tenang sih jadinya. Jadi ada teman ngobrol, teman bermain, teman ngonten gitu.
Baik, jadi mereka adalah arwah dari anak-anak atau bayi-bayi yang belum crossover gitu ya, Mas Rizky ya? Iya, iya, katanya belum rest in peace. Oke, pertama kali mendapatkan spirit doll membeli di mana, Mas Rizky? Di Furi Harun Di mana? yang Mohon maaf. tadi disebutkan. Di Furi Harun. Oh, Sebagai di yang Furi pelopor Harun. tadi, pelopor boneka arwah, iya. Semua boneka saya adopsi dari Furi Harun. Baik, Pak Furi Harun. ketika Anda mengadopsi spirit dolls ini, apa yang Furi Harun ceritakan? Siapa arwah yang ada di dalam spirit doll ini? Apakah diceritakan ketika itu? Memang diceritakan riwayatnya ya, itu dicocokkan dulu sama nama lengkap, tanggal lahir, golongan darah, dan juga disesuaikan, katanya disesuaikan, cocok nggak dengan misalnya kayak Alejandro, aku disesuaikan dulu sebelum aku adopsi Alejandro, cocok nggak gitu. Memang diceritakan riwayatnya kayak Alejandro ini contohnya balita yang meninggal karena waktu semasa di dalam kandungan itu berusaha diaborsi sama orang tuanya. Jadi semasa hidupnya dari umur 0 sampai 6 tahun Alejandro ini jadi ada cacat jantung gitu. Jadi sakit-sakitan. Oke, Mas Rizky, ada yang mengatakan juga mereka yang mengadopsi spirit dolls ini punya tugas untuk menyelesaikan unfinished business dari arwah yang ada di dalam spirit doll ini. Sejauh ini apa yang sudah Mas Rizky lakukan untuk itu supaya mereka selesai unfinished businessnya kemudian crossing the spirit realm gitu? Jadi rape gitu ya. Lebih ke memberi kasih sayang sih. Jadi saya memang benar-benar menganggap mereka sebagai anak. Jadi memberi kasih sayang, mengajak mereka main-main, jalan-jalan, belanja, jajan gitu. Baik, Mas Rizky tadi Anda mengatakan ini menyewa babysitter sampai 10 juta rupiah per bulannya untuk mengurus anak-anak Mas Rizky. Ini kesulitan nggak untuk mencarinya? Setelah ternyata memang kan awalnya saya memang cuma cari iseng ya dari TikTok ya. Ternyata banyak yang berminat, banyak yang mau. Memang ini aja yang udah inbox sudah ribuan. Tapi nanti bakalan saya seleksi mungkin yang terdekat aja atau yang memang bisa merawat ya boneka-boneka ini dan juga menganggap juga sama seperti saya menganggap ini sebagai anaknya mereka juga. Baik, terima kasih Mas Rizky Nasution telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, seorang istri di Asahan, Sumatera Utara menjadi otak penyiraman air keras ke suaminya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saja, tetap di Newsroom.